Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa ya. Bahagia terus tentunya bersama orang-orang yang tercinta. Amin. Terus sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, ke video kita kali ini, kami dari Sederhana TV mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah tentunya like, komen, subscribe, bahkan setia menonton channel kami ini dari awal sampai sekarang sudah hampir 2 tahun. Sekali lagi terima kasih dari semua kepercayaan inilah kami Sederhana TV bertekad akan terus memberikan info terpercaya dan apa adanya sesuai dengan kenyataan di kandang kami. Toh suatu saat kalaupun terjadi apapun juga akan kami infokan kepada teman-teman semua. Dan seperti di deskripsi kami tentunya beda pendapat wajar karena kita semua juga pasti punya dasar-dasar pengetahuan yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu, kalau di video-video kami ini dirasa ada baiknya ya silakan diterapkan. Kalau tidak ada baiknya dan tidak ada manfaatnya, toh bisa juga dijadikan sekedar bahan hiburan ya teman-teman semua. Oke, seperti judul yaitu realita beternak ayam betelur. Ini yang kita alami. Yang pertama kita perjelas dalam pembahasan ini adalah peternak ayam betelur yang beternak dengan skala kecil-kecilan seperti kami, yaitu sekitar 200, 300 atau ya paling banter 300 ekor lah ya teman-teman semua. Mungkin teman-teman setiap nonton video ternak petelur ini akan melihat video tentang bagaimana enaknya panen telur, pungut telur hari-hari. Tapi teman-teman semua juga harus berpikir akan adanya perjuangan baik materi maupun tenaga yang dikeluarkan. Artinya selain pakan pasti ada orang yang kerja di belakangnya. Entah itu kita sendiri sebagai pengusaha sekaligus sebagai karyawan, atau orang lain yang diambil sebagai karyawan. Intinya sama, kita sendiri pun wajib digaji. Baru setelah kita menggaji karyawan, meskipun itu kita sendiri ya teman-teman semua, baru disebut keuntungan. Dimanapun perusahaannya, meskipun itu milik kita, kalau kita bekerja kita wajib digaji. Terus gimana kalau ternak ini hanyalah sampingan pengisi waktu luang bagi kami ya? Tetap saja ya harus ada gaji untuk diri kita sendiri, baru kemudian kita bicara tentang keuntungan. Karena meskipun itu cuma 100 ekor, 10 ekor pun tetap saja kita harus luangkan waktu untuk mengurusnya, dan itu tetap harus digaji. Perkara besarannya gaji ini berapa ya tergantung dan dikondisikan saja ya berapa populasi dan sebagainya. Baru setelah itu kita bisa menyimpan sebagai yang namanya keuntungan. Jadi kalau ada yang hitung jualan telur dikurangi biaya pakan saja dan obat-obatan saja tanpa memasukkan gaji karyawan, meskipun itu yang kerja kita sendiri ya teman-teman semua, menurut kami itu tetap kurang tepat. Nah, itulah mengapa kalau ya mau jujur, ternak kecil-kecilan pasti hanya akan habis dikonsumsi sendiri atau bisa juga disimpan yang katanya itu adalah keuntungan, tapi kita lupakan gaji kita sebagai karyawan yang mengurusnya. Dan kalau itu kita lupakan, gaji itu kita lupakan, ada kemungkinan ya kita bisa regenerasi ayam kita dan sebagainya, karena kita hitung keuntungan semua. Tapi apakah kita ternak ayam hanya untuk regenerasi tanpa ada manfaat yang bisa kita ambil? Tentu tidak. Kita semua menginginkan gaji. Setelah kita dipenuhi gaji, baru keuntungan sebagai pengusaha sekaligus pekerja. Dan pastikan saja kalau kita ternak hanya kecil-kecilan, kita hanya bisa memilih salah satunya. Antara kita mau gaji diri kita sendiri atau keuntungan. Karena di perusahaan manapun yang namanya owner, tapi dia juga ikut bekerja, pasti juga digaji. Nah, selain pembagian sisa hasil usaha atau keuntungan ini, itulah alasan kenapa banyak peternak kecil-kecilan yang gulung tikar atau tidak melanjutkan ternaknya. Karena memang untungnya ya cuma habis untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman semua.
kita bisa bicara untung ya, hanya habis seperti kita bilang tadi untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau produksi telur kita bisa stabil terus sepanjang tahun, itu pun syaratnya harus stabil sepanjang tahun. Terus gimana kalau lagi sakit, stres, kendala-kendala lain yang menyebabkan produksi telur kita menurun? Ya tentu saja kita bukan lagi bicara lagi tentang keuntungan, tapi mungkin hanya sama dengan pengeluaran atau bahkan merugi ya teman-teman semua. Sedangkan ilmu beternak ini juga ya gampang-gampang susah. Banyak kejadian-kejadian di lapangan yang bahkan tidak kita prediksikan. Misalnya penyakit, virus dan sebagainya ya teman-teman semua, yang terus akan mengintai kita sebagai peternak sepanjang musim, sepanjang tahun. Bahkan banyak peternak bukan lagi merugi, tapi malah ternaknya sampai habis tanpa sisa. Karena penyakit-penyakit yang menyerang, bahkan sudah ada beberapa dari ini ya subscriber kita ini yang DM ke kami lewat Instagram. Ini link Instagram di bawah ya, di deskripsi di bawah. Yang juga mengalami habisnya populasi karena penyakit ya teman-teman semua. Toh kalaupun tidak langsung habis populasi, percayalah akan ada terus kematian ayam kita itu seekor atau 2 ekor dalam kurun waktu beberapa hari ya. Itulah kenapa kalau teman-teman perhatikan lebih detail, para peternak kecil-kecilan seperti kami, populasi yang tiap bulannya pasti makin menurun. Karena ya itu tadi, mati per ekor ya mungkin seminggu 1 ekor, seminggu 2 ekor, hampir dipastikan ada. Karena fisik ayam-ayam ras ini tidak stabil dan kurang imunnya ya teman-teman semua. Nah inilah yang menyebabkan banyak biasa terjadi kematian tiba-tiba. Intinya mudah mati lah ya teman-teman semua. Artinya apa? Selalu akan ada penyusutan produksi. Meskipun akan ya berbanding lurus dengan pengeluaran ya. Artinya kurangnya populasi, jumlah pakan juga akan pasti berkurang. Tetapi tetap saja akan berdampak pada penyusutan pendapatan. Nah ini agak ribut karena ada mesin padi yang lagi potong padi di sebelah ya teman-teman semua. Jadi tidak apa-apa, semoga suaranya lancar. Oke kita lanjut. Percayalah, ayam petelur ini susah sekali benar-benar stabil produksinya. Selalu akan ada naik turunnya. Belum lagi harga pakan yang terus tiap hari makin naik. Sekarang Gold KLK itu 425.000 di sini bro. Oke, karena sudah ada adzan juga dan ini makin ribut, sampailah kita kemudian pada kesimpulan yang menurut kami paling nyata sesuai dengan apa yang terjadi di kandang kecil-kecilan kami. Bahwa kalau dibilang ada lebihkah setelah dibelikan pakan, obat-obatan, listrik, air dan sebagainya, tentu ada. Kalau itu dibilang untung, ya itulah mungkin yang namanya keuntungan. Kalau itu semua kita sendiri yang kerjakan ya. Tapi kalau itu dibilang gaji kita sebagai karyawan, tentu ya sudah tidak ada lagi yang namanya keuntungan tadi. Salah satunya itu namanya keuntungan atau gaji kita. Intinya kalau teman-teman semua ternak kecil-kecilan di bawah 100 ekor, janganlah bicara keuntungan ya, tapi ya bisalah untuk dikonsumsi memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kalau 300 sampai 400 ekor mungkin bisa menggaji karyawan tanpa ada keuntungan. Tapi kalau di atas 1000 ekor, mungkin 1000, 2000 dan seterusnya, disitulah mungkin kita bisa membahas keuntungan. Dengan syarat produksi tetap stabil di atas 85 sampai 90%. Dan waspadalah selalu pada musim seperti pancaroba, lingkungan, kotoran ayam, kandang, penyakit, virus, mutu pakan dan minuman dan sebagainya ya. Jadi mengapa kami sampaikan ini semua? Karena kami sepertinya kami punya beban tanggung jawab untuk terus mengingatkan pada teman-teman semua bahwa ternak ayam petelur ini bukan hanya enak dilihat saat panen dan saat kita ngambil telur hari-hari. Tapi dibalik itu semua, teman-teman semua harus belajar
dan benar-benar belajar bagaimana SOP beternak ayam petelur ini. Jangan sampai mungkin uang kita yang kita hutang untuk memulai ternak terus sudah capek pula, bukannya malah untung, malah rugi. Jadinya sudah jatuh ketimpa tangga ya teman-teman. Dari itu semualah kami mengajak pada teman-teman semua untuk benar-benar sekali lagi mari belajar dahulu ilmu-ilmu beternak ayam petelur ini lengkap dari hulu sampai hilir. Dari kualitas pakan, minuman, obat-obatan, vitamin, biotik, probiotik, vaksinasi, apalagi ya, penanganan cepat saat datang virus dan penyakit, tata kelola kandang, sanitasi, dan sebagainya ya, manajemen kotoran dan seterusnya teman-teman semua ya. Oke, sekali lagi ini hanyalah untuk ternak kecil-kecilan seperti kami yang kekurangan modal tapi mencari rezeki atau tambahan atau sampingan lah ya. Kalau teman-teman semua mau skala besar, modal besar, tentu gampang, tinggal panggil konsultan peternakan, semua akan beres. Ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, sampai di sini saja dulu. Nanti kita lanjut lagi dengan video yang tentunya lebih bermanfaat dan lebih berfaedah buat teman-teman semua. Ada salah khilaf mohon dimaafkan. Lanjut nanti kita ketemu di video selanjutnya. Ini sudah maghrib, sudah azan, kita langsung ke masjid. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.